Shalom teman-teman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pernah nggak teman-teman mengalami ketika bersama dengan keluarga pergi ke suatu kota pakai mobil, tiba-tiba mobilnya mogok. Nah, kita nggak tahu tuh, biasanya kalau mobil mogok kondisinya apa kita nggak tahu. Tapi yang sering kali terjadi adalah biasanya keluarga tuh jadi panik. Kemudian mulai menggerutu, mulai mengomel, mulai saling menyalahkan. Nah, akhirnya yang tadinya akan bepergian keluar kota dengan sukacita, jadi sukacitanya hilang. Damai sejahteranya jadi hilang. Kemudian kasih Tuhan yang ada di dalam hati kita juga kadang bisa hilang gitu. Akhirnya yang ada adalah kekesalan gitu. Nah, bukankah mobil mogok itu kejadian yang tidak kita inginkan? Kemudian masa sekarang, masa pandemi juga kejadian yang tidak kita inginkan. Nah, saya mau berbagi bagaimana kita di dalam satu keluarga yang utuh, ada suami, ada istri, ada anak-anak, bisa menghadapi situasi kondisi yang tidak kita inginkan. Terlebih dalam masa pandemi ini, kita bisa dalam satu keluarga punya keluarga yang kokoh di dalam Tuhan, bisa menghadapi masa pandemi ini. Singkat aja, langsung aja, ada 3 ciri keluarga yang kokoh di dalam Tuhan. Yang pertama adalah keluarga yang tetap mendirikan mezbah keluarga. Nah, kita baca di dalam Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, Yosua luar biasa. Dia memimpin keluarganya untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, kenapa? Mezbah keluarga itu sangat penting. Karena di dalam mezbah keluarga, kita menyatukan hati kita menyatukan pikiran kita menyatukan perasaan kita juga menyatukan keinginan kita. Satu keluarga, ada suami, istri, anak-anak, orang tua, itu pasti punya pikiran yang berbeda-beda, punya perasaan yang berbeda-beda karena mengalami masalah yang berbeda-beda, juga punya keinginan yang berbeda-beda. Di dalam mezbah keluarga, kita bisa menyatukan semuanya itu. Dan kenapa mezbah keluarga itu sangat penting? Karena di dalam keluarga, ketika kita akan menempuh perjalanan keluarga yang cukup panjang, nah mezbah keluarga itu adalah persiapan awal di mana kita menyatukan seluruh isi keluarga. Kemudian ciri yang kedua, keluarga yang kokoh adalah keluarga yang tetap memiliki iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ibrani 12 ayat 2a mengatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita di dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Jadi iman sangat dibutuhkan ketika kita akan menempuh perjalanan bersama dengan keluarga, perjalanan hidup. Iman itu sangat penting. Imanlah yang memudahkan kita untuk kita menghadapi setiap permasalahan yang ada. Ketika kita beriman kepada Tuhan, kita pasti tahu bahwa Tuhan senantiasa akan menyertai kita bersama dengan keluarga menghadapi perjalanan hidup ini. Tuhan Yesus pasti menolong, pasti melindungi, pasti menyertai keluarga kita. Kemudian ciri yang terakhir, yang ketiga, tetaplah berbuah sampai akhir, sampai garis akhir, sampai tujuan. Nah, keluarga yang tetap berbuah itu di Filipi 1 ayat 22a, itu Rasul Paulus mengatakan demikian. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Kemudian dalam terjemahan firman Allah yang hidup, apabila hidup akan memberi lebih banyak kesempatan untuk membimbing orang kepada Kristus. Jadi keluarga yang berbuah itu sangat penting. Karena apa? Berbuah itu artinya
membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Kenapa itu penting? Karena ketika kita melakukan itu, membawa jiwa-jiwa kepada Kristus, ada kebahagiaan tersendiri. Mungkin suaminya bisa membawa jiwa-jiwa, atau istri, atau anak-anak bisa membawa jiwa kepada Kristus. Ketika mesbah keluarga itu jadi kesaksian yang indah, itu bisa membangkitkan semangat spirit kita, membangkitkan roh kita. Nah, itu 3 ciri yang saya sudah bagikan supaya keluarga kita tetap kokoh di dalam menghadapi masa pandemi ini. Terakhir, saya mau bersaksi. Saya juga pernah mengalami mobil mogok. Ketika perjalanan ke Jawa, kami full satu keluarga, tiba di suatu daerah pedesaan jauh dari kota, mobil mogok. Nah, saya tahu temperatur naik. Akhirnya sebelum mobil mengalami masalah yang parah, saya coba cari warung makan di pinggir jalan supaya satu keluarga bisa beristirahat dulu, makan, minum di tempat itu. Dan saya bisa untuk perbaiki mobil. Nah, singkat cerita, kami satu keluarga tetap enjoy saja. Karena kami punya pikiran, punya perasaan, punya keinginan yang sama. Jadi akhirnya keluarga bisa menikmati makan, minum. Nah, saya bisa menyediakan waktunya untuk perbaiki mobil. Nah, puji Tuhan, ini Tuhan menolong. Pemilik warung memberikan tawaran. Pak, Bapak pakai motor saya aja supaya Bapak bisa ke bengkel, Bapak bisa perbaiki mobil. Itu luar biasa. Seseorang yang kita tidak kenal tapi Tuhan gerakkan supaya pemilik warung ini memberikan motornya untuk saya pakai mencari bengkel. Nah, singkat cerita, mobil bisa diperbaiki. Waktunya bentar nggak? Lama. Dari pagi sampai sore menjelang malam. Tapi puji Tuhan, semua berjalan dengan lancar dan tidak menghilangkan kasih kita di dalam keluarga, tidak menghilangkan sukacita kita, tidak menghilangkan damai sejahtera. Karena kami satu keluarga saling mendukung, saling mengasihi, saling menguatkan. Itu yang harus kita miliki ketika kita menghadapi masa pandemi ini. Satu keluarga harus saling menguatkan, saling mengasihi, saling mendukung satu dengan yang lain. Itu saja yang saya bagikan. Terima kasih buat semuanya. Kiranya firman ini menjadi kekuatan buat teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua.